siang dan salam sejahtera rekan-rekan guru semua yang saya hormati. Marilah kita semua pada awal rapat ini memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas penyelenggaraan lainnya kita semua dapat bertemu pada hari ini untuk mengadakan rapat tentang perencanaan pembelajaran yang merupakan tugas sebagai guru semua dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelum mengajar tentunya Bapak Ibu guru semua harus membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, maka perencanaan pembelajaran digunakan sebagai acuan kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman bagi murid dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis. Kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran, yakni pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keluasan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Tiga, pembelajaran ekstrakurikuler merupakan kegiatan penunjang sebagai suplemen dalam pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat serta kompetensi lainnya. Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Dengan menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan menyusun alur yang logis, pendidik dapat membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. A. Asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi karakteristik, kebutuhan, tahapan, perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. B. Perencanaan. Guru menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pembentukan murid berdasarkan tingkat kemampuan. C. Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sistematik sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran dan asesmen dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Pendekatan ini memastikan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran. A. Capaian pembelajaran. Capaian
capaian pembelajaran atau yang disebut CP adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. CP diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Proses perumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi, yakni kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Berikut lingkup materi yang merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. B. Perumusan tujuan pembelajaran. Setelah memahami capaian pembelajaran, pendidik mengidentifikasi kata-kata kunci capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran hingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran di penghujung fase. C. Perumusan alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat menjadi ATP. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran tersebut. Pendidik dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran dengan merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan atau menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. 1. Umum bukan harian. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum tentang tujuan pembelajaran harian. Yang kedua, tuntas satu fase. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, kolaboratif. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan secara kolaboratif antara guru lintas kelas atau tingkatan dalam satu fase. Yang keempat, karakteristik mata pelajaran. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Yang kelima, sistematis dan logis. Metode penyesuaian alur tujuan pembelajaran harus logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Dan keenam, urutan jelas. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu tujuan pembelajaran dan tidak bersalah. Yang berikut, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Proses merancang pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, sederhana, dan kontekstual. Dokumen perencanaan pembelajaran dapat berupa modul ajar atau yang disingkat MA. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran bermakna, yakni pengalaman pelajaran yang bermakna merupakan proses yang bertujuan untuk membangun pemahaman konsep yang dipelajari. Proses ini bersifat aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik dalam seluruh prosesnya. Yang kedua, pengetahuan yang masuk akal. Konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata. Yang ketiga, pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Ketika peserta didik lebih terlibat dalam proses belajar, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pelajaran. Yang keempat, referensi dan sumber belajar yang beragam. Belajar dari berbagai buku, majalah, jurnal penelitian, program televisi, internet, dan
dari narasumber profesional. Demikian, dan selanjutnya seorang guru bisa dapat membagikan satu baik tentang perencanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini menyangkut asesmen diagnostik kognitif dan kognitif, dua asesmen mengenal gaya dan minat belajar siswa, dalam hal ini visual, auditorial, dan kinestetik. Baik, terima kasih. Dari pengalaman praktik saya beberapa pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi ini memang kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Yaitu kita harus melakukan asesmen awal sebelum melakukan proses pembelajaran. Di mana kita tahu bahwa memang gaya belajar itu untuk setiap siswa itu beda-beda, maka itu penting sekali melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini fungsinya juga untuk melihat kesiapan belajar mereka. Dari melihat kesiapan belajar mereka, maka kita akan membagikan kelompok. Jadi contohnya dalam materi contoh senam lantai, contoh guling depan, guling belakang dan kayang. Itu dalam kita melakukan kesiapan belajar mereka itu. Tentunya bahwa dalam semua itu mereka tidak semua mengetahui gerakan itu. Maka di situ juga dari kesiapan belajar kita harus melakukan mereka. Oh, ini dia lakukannya, dia harus bantuan. Oh, ini bisa lakukannya sendiri, ini bisa lakukan. Kalau sudah lakukan bagus, maka dia harus kita kasih dengan variasi, tantangan gerak. Itu kesiapan belajar. Lalu di situ kita ke minat mereka belajar ini. Di situ kita bagi mereka bagaimana mereka menerima pembelajaran ini, mereka lebih tangkap. Jadi dengan gaya belajar masing-masing. Di situ maka ada gaya belajar yang namanya visual. Nah, itu dibagi kelompok. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi gaya belajar visual itu siswa lebih cepat memahami materi itu, pemahamannya itu dengan mungkin dia menonton video. Lalu kalau auditori itu dia lebih memahami, dia nonton video dia tidak terlalu paham, tapi dengan guru menjelaskan langsung kepada dia, itu dia lebih paham. Jadi siswa itu disitu, oh dia langsung praktik, dia langsung paham. Lalu dalam proses itu, maka itu dimasuk dalam proses. Maka disitu akan kita harapkan itu produk yang didapatkan. Nah, bagaimana kita mau melihat bahwa produk itu kita dapat? Nah, itu kita kasih mereka tugas ya. Tugas mereka berdiskusi lalu tentang materi itu, lalu kita memberi kesempatan kepada mereka untuk maju ke depan untuk bisa mempresentasikan apa yang mereka dapat selama proses pembelajaran. Nah, di situ kita bisa ukur, lalu kita bisa melakukan refleksi. Jadi harus ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Sehingga guru juga harus bisa mengetahui kekurangan dia selama dia melaksanakan pembelajaran. Lalu di situ juga ada namanya asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu dalam proses pembelajaran diferensiasi itu, ketika dalam proses pembelajaran itu kita sedang melihat penilaian itu sedang jalan sudah. Jadi dari awal sampai akhir itu sedang jalan. Lalu ada yang satunya itu asesmen formatif. Itu biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran, di mana kita harus puncaknya kita mengetahui tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Maka memang dalam pembelajaran diferensiasi itu sangat baik apabila semua poin-poin penting itu kita bisa melihatkan belakangnya dengan baik. Nah, mungkin ada itu maka bisa. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan bantuan ini tentang perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam hal ini dari seorang guru yang mengajar pelajaran di Semarang, olahraga dan kesehatan. Di dalam perencanaan pembelajaran itu, guru harus membuat asesmen untuk dapat mengenal gaya dan minat belajar siswa dalam hal ini visual, auditorial, dan kinestetik. Sehingga karena siswa boleh memahami materi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan
sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Ya, jadi kalau di bidang olahraga maka itu yang banyak sesuai yang suka kita tidak kalau melakukan gerakan dan juga sesuai dapat mengikuti kalau berada dengan cara visual dan juga material kalau menggunakan penjelasan kepada guru. Saya Ibu semua yang saya hormati, yang memanggilkan pujian syukur kehadirat Tuhan, kita beri rapat tentang perencanaan pembelajaran kita laksanakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi yang diperoleh pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam menyusun rencana pembelajaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan pembelajaran kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.